Shalom saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Henry Simamora dalam kuliah auditing bab 4 bagian yang kelima. Kuliah kali ini merupakan kelanjutan dari kuliah auditing sebelumnya bab 4 bagian yang keempat. Pada bab 4 bagian yang kelima ini kita akan membahas tentang tipe tes audit. Tipe tes audit terdiri atas dua, yakni tes substantif dan tes kendali. Tes substantif masih terbagi atas prosedur analitis atau analytical prosedur dan tes rincian. Tes rincian masih kita pilih lagi atas tes rincian transaksi dan tes rincian saldo. Pada pertengahan kuliah, kita akan melihat hubungan antara tes kendali dan tes substantif, serta apa yang dimaksud dengan tes bertujuan ganda. Pada akhir perkuliahan bab 4 bagian yang kelima ini, kita akan membahas tentang penyusunan program audit, serta bagaimana cara melakukan revisi terhadap program audit. Di penghujung perkuliahan, kita akan menjelaskan tentang bagaimana memasukkan ekspektasi klien dalam program audit yang disusun oleh auditor. Baiklah, kita mulai saja perkuliahan kita. Selamat mengikuti. Tipe tes audit. Tes audit atau audit tes ialah sebuah prosedur audit khusus yang digunakan pada sebuah perikatan audit untuk menguji asersi sebuah laporan keuangan. Tipe tes audit merupakan bagian dari perbenderahan kerja auditor, dan perbedaan konseptual di antara tipe-tipe audit adalah penting untuk memahami tahap-tahap yang berbeda dalam sebuah audit laporan keuangan. Klasifikasi dasar tes audit tergantung pada tujuan auditor dalam menerapkan tes. Tujuan dasar tes audit atau pengujian audit adalah untuk tes kendali dan tes substantif. Gambar 23, gambar 423 menampilkan perbandingan dua tipe tes audit, termasuk di dalamnya tipe tes dalam setiap golongan, tujuan, dan komponen risiko yang terkait dengan masing-masing golongan. Dapat kita lihat di sini, gambar 423 memperagakan perbandingan dua tipe tes audit. Dalam kolom pertama kita lihat ada tes kendali, yang kedua adalah tes substantif. Jadi tes audit ini terdiri atas dua tipe, tes kendali dan tes substantif. Yang pertama untuk tipe, untuk tes kendali bisa dilakukan bersamaan dengan tes substantif ataupun dapat merupakan tambahan prosedur yang dilakukan. Sedangkan untuk tes substantif, tipenya berupa prosedur analitis, tes rincian saldo, dan tes rincian transaksi. Bagaimana dengan tujuan? Untuk tujuannya dalam tes kendali, penentuan efektivitas desain dan operasi, kebijakan dan prosedur struktur kendali internal. Sedangkan untuk tes substantif, tujuannya adalah untuk penentuan kewajaran asersi-asersi signifikan dari laporan keuangan. Yang ketiga, sifat pengukuran tes. Untuk tes kendali, frekuensi deviasi dari kebijakan dan prosedur struktur kendali internal. Sedangkan untuk tes substantif, sifat pengukuran tesnya adalah kesalahan moneter dalam transaksi dan saldo.
Untuk prosedur audit yang dapat diterapkan untuk tes kendali adalah permintaan keterangan, pengamatan, penginspeksian, pelaksanaan ulang, dan prosedur audit berbantuan komputer. Sedangkan untuk tes substantif, prosedur audit yang dapat diterapkan adalah sama seperti tes kendali, ditambah prosedur analitis, penghitungan, pengkonfirmasian, penelusuran dokumen, dan pencocokan dokumen. Menyangkut saat dan waktu, untuk tes kendali biasanya pada pekerjaan interim. Sedangkan untuk tes substantif, menyangkut saat dan waktunya adalah biasanya pada atau mendekati tanggal neraca. Menyangkut komponen risiko audit, untuk tes kendali, maka risikonya disebut risiko kendali. Sedangkan untuk tes substantif, disebut risiko deteksi. Menyangkut standar pekerjaan lapangan, untuk tes kendali, standar pekerjaan lapangan yang kedua, sedangkan untuk tes substantif, berada pada standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Diwajibkan oleh standar akuntansi, standar auditing yang berlaku umum, tes kendali ini tidak. Sedangkan untuk tes substantif, ini diwajibkan oleh standar auditing yang berlaku umum. Jadi demikian perbandingan dua tipe tes audit. Tes kendali. Tes kendali atau test of control terdiri atas prosedur yang diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas desain dan efektivitas operasi kendali internal. Tes kendali dapat menghasilkan bukti untuk mendukung tingkat risiko kendali taksiran yang lebih rendah. Untuk memahami mengapa tes kendali dapat digunakan dalam keputusan untuk menaksir risiko kendali di bawah tingkat maksimal, sehingga mendukung validitas asersi-asersi laporan keuangan, auditor sebaiknya mempertimbangkan tujuan-tujuan kendali spesifik yang diuji, sebagaimana yang dipaparkan melalui gambar 424. Kita lihat di sini gambar 424 memperagakan dimensi-dimensi kunci dari tujuan kendali spesifik. Di sini adalah dimensi-dimensi kuncinya, sedangkan ini adalah tujuan kendali spesifik. Tujuan yang pertama adalah otorisasi transaksi yang benar. Dimensi kuncinya adalah tipe otorisasi, kompetensi individu yang mengotorisasi, dan kelengkapan dan kejelasan otorisasi. Yang kedua, tujuannya adalah akuntansi yang tepat terhadap transaksi. Dimensi kuncinya adalah semua transaksi dicatat. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat adalah real. Yang ketiga, semua transaksi yang dicatat secara akurat untuk penentuan saat, klasifikasi akun, dan jumlah. Yang keempat, dimensinya adalah semua buku pembantu, subsidiary ledger, direkonsiliasikan dengan buku besar atau general ledger secara berkala. Tujuan berikutnya adalah pengamanan yang memadai terhadap aset. Dimensi kuncinya membatasi akses langsung maupun tidak langsung kepada aset. Yang kedua, melindungi aset secara fisik dari kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Yang ketiga, secara berkala menghitung persediaan aset.
dan merekonsiliasikan penghitungan dengan catatan akuntansi. Dimensi yang terakhir, menindaklanjuti setiap perbedaan di antara aset aktual dengan catatan akuntansi secara tepat waktu. Contoh, seandainya transaksi-transaksi diotorisasi secara benar, besar kemungkinan bahwa transaksi tersebut akan sahih. Apabila transaksi tersebut diotorisasi dan dicatat secara benar, maka lebih besar kemungkinannya bahwa laporan keuangan akan merefleksikan saldo akun disajikan secara wajar. Jika aset diamankan secara memadai, maka lebih mungkin lagi bahwa laporan keuangan akan merefleksikan aset dan kewajiban aktual pada tanggal neraca. Setiap tujuan kendali bertautan dengan asersi-asersi laporan keuangan yang membentuk proposisi-proposisi yang dapat diuji. Tes substantif menawarkan bukti langsung dari ketepatan saldo, sedangkan tes kendali menawarkan hanya bukti tidak langsung dari angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Gambar 425 memperagakan tes kendali yang dapat dilaksanakan untuk menguji kendali internal. Gambar 425 memperagakan ilustrasi tes kendali. Pada kolom pertama kita lihat kendali kunci ilustratif. Dan pada kolom kedua, tes kendali yang lazim dilakukan. Yang pertama, kredit disetujui secara otomatis oleh komputer untuk pelanggan yang ada dalam file induk sebelum dilakukan pengiriman. Tes kendali yang lazim dilakukan adalah memeriksa sebuah sampel faktur penjualan dan membandingkan surat pesanan pelanggan dengan limit kredit yang disetujui. Ini merupakan prosedur pelaksanaan ulang. Yang kedua, penjualan didukung oleh dokumen pengiriman yang terotorisasi dan surat pesanan pelanggan yang disetujui, yang dilampiri dengan salinan faktur penjualan dan nomor dokumen pengiriman dan nomor surat pesanan pelanggan yang disetujui haruslah dimasukkan pada waktu memasukkan data penjualan. Tes kendali yang lazim memeriksa sebuah sampel duplikat faktur penjualan guna menentukan bahwa setiapnya dikuatkan oleh sebuah lampiran dokumen pengiriman yang diotorisasi dan surat pesanan pelanggan yang disetujui. Ini dokumentasi. Berikutnya, pemisahan tugas-tugas di antara penagihan, pencatatan penjualan, dan penanganan penerimaan kas. Sedangkan ini, tes kendalinya adalah mengamati apakah pegawai klien yang bertanggung jawab atas penanganan kas tidak mengemban tanggung jawab akuntansi dan meminta keterangan tugas-tugasnya, pengamatan, dan permintaan keterangan. Berikutnya, harga-harga jual barang diperoleh dari daftar harga yang ada di induk file atau arsip dari harga yang disetujui. Tes kendalinya memeriksa sebuah sampel faktur penjualan dan mencocokkan harga-harga dengan daftar harga yang sudah disetujui, menelaah perubahan file harga di sepanjang tahun untuk persetujuan perubahan yang benar. Prosedur adanya adalah pelaksanaan ulang dan dokumentasi. Yang berikutnya ilustrasinya, kendali kunci ilustratifnya. Dokumen-dokumen pengiriman dikirimkan untuk penagihan setiap hari
dan ditagih keesokan harinya. Sedangkan tes kendalinya mengamati apakah dokumen-dokumen pengiriman dikirimkan secara harian untuk penagihan dan mengamati kapan dilakukan penagihan. Prosedur ini prosedur audit observasi. Berikutnya, dokumen-dokumen pengiriman dan nomor-nomor salinan faktur penjualan diterbitkan secara berurutan oleh komputer, dihitung setiap minggu, dan ditelusuri ke jurnal penjualan. Tes kendalinya menghitung urutan faktur penjualan dan dokumen pengiriman dan menelusuri setiapnya ke jurnal penjualan yang merupakan prosedur dokumentasi dan pelaksanaan ulang. Berikutnya, dokumen-dokumen pengiriman dikelompokkan secara harian menurut kuantitas barang yang dikirimkan. Tes kendalinya memeriksa sebuah sampel kelompok harian, menghitung ulang kuantitas pengiriman, dan menelusuri jumlah rekonsiliasi dengan laporan masukan yang merupakan prosedur pelaksanaan ulang. Kendali ilustratif berikutnya, begitu kelompok-kelompok transaksi penjualan dimasukkan, komputer secara otomatis membukukan transaksi ke catatan buku pembantu piutang usaha dan ke buku besar. Tes kendalinya menggunakan perangkat lunak audit untuk menelusuri pembukuan dari kelompok-kelompok transaksi penjualan ke catatan buku pembantu dan buku besar. Kendali ilustrasi berikutnya adalah laporan pelanggan dikirimkan ke semua pelanggan setiap bulan. Tes kendalinya mengamati apakah laporan pelanggan dikirimkan untuk 1 bulan dan menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman laporan, yang merupakan prosedur audit, observasi, dan permintaan keterangan. Yang terakhir, tes kendali ilustratifnya, jurnal penjualan ditelah secara bulanan untuk kewajaran jumlahnya dan dibandingkan dengan buku besar dan retur penjualan. Tes kendalinya menggunakan perangkat lunak audit untuk menghitung ulang jurnal penjualan selama 1 bulan dan menelusuri jumlahnya ke buku besar. Dan ini merupakan prosedur audit pelaksanaan ulang. Jadi demikianlah gambar 425 yang mengilustrasikan tes kendali. Melalui tes kendali, auditor mencapai sebuah kesimpulan mengenai tingkat risiko kendali taksiran yang merupakan estimasi auditor terhadap efektivitas kendali internal klien dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Tingkat risiko kendali taksiran lantas dipakai dalam menentukan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Manakala penaksiran pendahuluan auditor terhadap risiko kendali berada di bawah tingkat maksimal, maka auditor harus melakukan tes kendali untuk menentukan efektivitas kendali dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Sedangkan apabila auditor menaksir bahwa risiko kendali berada pada tingkat maksimal, maka dia tidak perlu melakukan tes kendali. Prosedur audit berikut merupakan contoh tes kendali. 1. Permintaan keterangan dari personalia klien yang tepat. Yang kedua, inspeksi dokumen, laporan, media elektronik yang mengindikasikan pelaksanaan kendali. Yang ketiga, pengamatan terhadap aplikasi kendali internal tertentu. Yang keempat,
pelaksanaan ulang aplikasi kendali oleh auditor. Tipe tes kendali. Ada dua tipe tes kendali. Yang pertama, tes kendali yang diarahkan terhadap efektivitas desain kebijakan atau prosedur dan apakah keduanya berjalan baik. Yang kedua, tes kendali yang diarahkan terhadap efektivitas operasi dari kebijakan atau prosedur dan bagaimana keduanya diterapkan, konsistensi penerapannya, dan siapa yang menerapkannya. Apa yang akan dilakukan auditor untuk melakukan tes audit yang berbeda-beda tergantung pada apakah prosedur klien yang akan diuji meninggalkan jejak audit yang kasat mata atau tidak. Apabila tanpa jejak, yang pertama, hal ini melibatkan permintaan keterangan dan observasi terhadap personalia klien dan prosedur guna menentukan bagaimana kebijakan prosedur dan struktur kendali internal dijalankan dan siapa yang melaksanakannya. Contoh, pendekatan ini akan digunakan untuk melihat apakah kas ditangani oleh seseorang yang tidak mencatat transaksi kas itu. Sedangkan apabila berjejak dokumenter, hal ini melibatkan inspeksi dokumen untuk melihat apakah kebijakan maupun prosedur struktur kendali internal seperti persetujuan atau pengecekan lainnya dijalankan dan siapa yang menjalankannya sebagaimana yang diindikasikan oleh tanda tangan atau inisial. Tes substantif. Tes substantif atau substantif tes ialah prosedur yang dirancang untuk menguji salah satu rupiah yang mempengaruhi secara langsung kebenaran saldo laporan keuangan. Salah saji seperti itu sering disebut salah saji moneter atau monetary misstatement, merupakan indikasi jelas salah saji akun. Ada dua kategori umum dari tes substantif, yaitu prosedur analitis dan tes rincian. Tes rincian terdiri atas tes rincian transaksi dan tes rincian saldo. Prosedur analitis. Prosedur analitis atau analytical prosedur melibatkan penyelidikan dan perbandingan hubungan-hubungan di antara data akuntansi dan informasi terkait. Prosedur ini terfokus pada kewajaran hubungan dan mengidentifikasi fluktuasi yang tidak lazim untuk investigasi. Prosedur analitis mengadakan perbandingan angka yang tercatat dengan angka ekspektasi yang dibuat oleh auditor. Prosedur analitis memberikan bukti langsung mengenai saldo akun ketimbang mengarahkan perhatian auditor pada akun-akun tertentu. Prosedur analitis diterapkan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menolong auditor dalam perencanaan prosedur audit lainnya. Yang kedua, sebagai sebuah tes substantif untuk mengumpulkan bukti sebuah asersi. Yang ketiga, sebagai sebuah telaah menyeluruh atau review menyeluruh dari informasi keuangan mendekati akhir audit. Yang keempat, untuk menunjukkan keberadaan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengurangi tes rincian saldo. Prosedur analitis terentang mulai dari perbandingan sederhana sampai ke model statistis kompleks yang memasukkan data yang sangat banyak seperti teknik analisis regresi. Tidak seperti tes kendali dan tes substantif rincian saldo, prosedur analitis berlandaskan pada praduga bahwa ada hubungan yang masuk akal di antara data yang diprediksi ada karena dalam akuntansi pembukuan berpasangan, dua atau lebih akun laporan keuangan terpengaruh untuk setiap
transaksi yang dicatat. Contoh, pendebitan ke akun piutang usaha mengharuskan adanya pengkreditan ke akun terkait lainnya yang acap kali berupa akun penjualan, sehingga mengindikasikan bahwa piutang usaha dan penjualan harus memiliki hubungan yang wajar satu sama lain. Yakni seandainya penjualan kotor sebuah entitas menurun sebesar 50% dari periode ke periode berikutnya, maka auditor boleh menduga secara wajar adanya kemerosotan setara dalam piutang usaha. Sekalipun demikian, sekiranya piutang usaha tidak menurun dalam jumlah substansial, maka kemungkinan auditor meminta keterangan dari manajemen dan atau melakukan tes rincian tambahan yang dirancang untuk menentukan apakah ada salah saji moneter dalam penjualan kotor tercatat, piutang usaha tercatat, atau keduanya. Dengan demikian, prosedur analitis sejatinya tidak dimaksudkan untuk pengisolasian salah saji moneter sebagaimana yang dilakukan tes substantif rincian, namun lebih kepada pengidentifikasian akun-akun yang barangkali mengandung salah saji moneter. Untuk beberapa asersi, prosedur analitis dianggap tidak seefektif tes rincian. Sekalipun demikian, untuk beberapa kasus hal sebaliknya lah yang terjadi. Contoh, perbandingan pembayaran agregat kepada pemasok dengan barang yang diterima dapat mengindikasikan pembayaran berlebihan yang mungkin lebih sulit dideteksi dengan menguji masing-masing transaksi. Demikian pula, perbandingan gaji agregat dengan banyaknya pegawai yang dikaryakan dapat menunjukkan adanya pembayaran tidak resmi yang lebih mudah diketahui ketimbang melalui tes rincian transaksi. Tes rincian transaksi dan tes rincian saldo. Tipe tes substantif ini melibatkan perolehan bahan bukti pada unsur-unsur yang ada dalam sebuah saldo akun ataupun golongan transaksi. Tes rincian terdiri atas tes rincian transaksi dan tes rincian saldo. Tes rincian transaksi. Tes rincian transaksi atau test of details of transaction terutama melibatkan penelusuran dokumen dan pengecekan dokumen. Tatkala melakukan tes rincian transaksi, memeriksa dokumentasi yang mendukung transaksi untuk saldo akun ataupun golongan transaksi tertentu dengan tujuan mendeteksi salah saji material dalam sebuah asersi tertentu. Rincian transaksi dapat ditelusuri dari dokumen sumber seperti faktur penjualan dan voucher ke entry-entry dalam catatan akuntansi seperti jurnal penjualan dan daftar voucher, atau rincian entry-entry dalam catatan akuntansi seperti jurnal pengeluaran kas dan catatan persediaan perpetual dapat dicocokkan dokumennya ke dokumen pendukung seperti cek yang dibatalkan dan faktur pemasok. Pencermatan terhadap masing-masing transaksi memberikan kepada auditor bukti mengenai validitas, kelengkapan, valuasi, akurasi, dan batas pemisah tujuan audit. Contohnya, auditor dapat memeriksa pembelian persediaan dengan menguji bahwa perolehan persediaan pada faktur pemasok dicatat secara benar dalam akun persediaan dan akun piutang usaha. Ini akan menyodorkan bukti kepada auditor ihwal, kesahihan kelengkapan, valuasi, batas pemisah, dan penghimpunan transaksi persediaan dalam catatan akuntansi klien. Contoh lain, tes substantif atas keberadaan transaksi penjualan
akan menentukan apakah dilakukan pengiriman yang sahih untuk entry-entry yang dicatat dalam jurnal penjualan. Dalam hal ini, auditor menguji apakah terjadi suatu penjualan dengan cara memeriksa dokumen pengiriman, surat pemuatan barang atau konsignment, guna mendukung entry dalam jurnal penjualan. Seandainya auditor percaya bahwa transaksi dicatat secara benar di dalam jurnal dan dibukukan secara tepat pula, maka dia boleh meyakini bahwa angka-angka di buku besar adalah akurat. Karena bagian yang signifikan dari saldo akun ditentukan oleh transaksi, maka tes rincian transaksi merupakan prosedur audit yang sangat bernilai. Tes rincian transaksi dapat berfungsi sebagai tujuan tes kendali maupun tes substantif. Tes rincian transaksi mencapai tujuan kendali, manakala tujuan pemeriksaan auditor adalah untuk menentukan apakah prosedur kendali internal sudah dipatuhi. Contoh, auditor dapat mencermati faktur penjualan untuk mengecek nama atau inisial kerani yang bertanggung jawab atas pengecekan matematis. Seandainya parafnya tidak ada, maka auditor boleh menyimpulkan bahwa prosedur kendali tidak berjalan. Tes rincian transaksi meraih tujuan tes substantif, manakala tujuan pemeriksaan auditor adalah untuk menentukan apakah terjadi kesalahan rupiah selama pengolahan transaksi. Auditor dapat memilih sampel faktur penjualan guna menetapkan apakah faktur itu dicatat secara benar dalam jurnal penjualan dan dibukukan ke buku besar. Sekiranya hasil tes mengungkapkan bahwa faktur penjualan tidak dicatat, maka auditor sudah menemukan kesalahan moneter. Tes rincian saldo. Tes rincian saldo atau test of details of balance, kadang-kadang disebut pula tes saldo atau test of balance, merupakan tes substantif saldo akun yang dilaksanakan untuk mendeteksi salah satu material dalam laporan keuangan. Tes rincian saldo terfokus pada saldo-saldo akhir buku besar untuk akun neraca dan akun laporan laba rugi, namun fokusnya di sebagian besar tes adalah pada neraca. Tes ini merupakan tes substantif yang dirancang untuk mengidentifikasi salah saji dengan melakukan tes ulang dengan melakukan tes langsung terhadap saldo akhir ketimbang tes terhadap transaksi yang membentuk saldo itu. Contoh, tatkala auditor mengkonfirmasi piutang usaha, dia sedang menguji saldo akhir piutang usaha secara langsung. Contoh lain, auditor mungkin ingin menguji utang usaha. Untuk menguji rincian utang usaha, auditor dapat memeriksa sampel masing-masing faktur pemasok yang membentuk saldo akhir dalam akun utang usaha. Dalam memeriksa dokumentasi tersebut, auditor berkepentingan dengan tes validitas dan penilaian tujuan audit. Selain itu, auditor dapat pula mengirim konfirmasi kepada pemasok dan saldo nol dalam akunnya dengan tujuan menguji asersi kelengkapan. Efektivitas tes rincian saldo tergantung pada prosedur tertentu yang dilakukan dan jenis bukti yang diperoleh. Gambar 26 menyajikan bagaimana efektivitas tes rincian saldo dapat disesuaikan untuk memenuhi berbagai tingkat risiko deteksi untuk asersi penilaian atau alokasi kas di bank. Gambar 426 peragakan penyesuaian tes rincian saldo
terhadap tingkat risiko deteksi. Pada sisi kiri kita lihat risiko deteksi, sisi kanan tes rincian saldo. Risiko deteksi tinggi apabila memindai rekonsiliasi bank yang disusun oleh klien dan memverifikasi akurasi matematis rekonsiliasi itu. Apabila risiko deteksinya menengah, maka tes rincian saldo yang dapat dilakukan adalah menelaah rekonsiliasi bank yang disusun oleh bank dan memverifikasi pos-pos rekonsiliasi utama dan akurasi matematis rekonsiliasi. Apabila risiko deteksinya rendah, maka tes rincian saldonya membuat rekonsiliasi dengan menggunakan rekening koran yang diperoleh dari klien dan memverifikasi pos-pos rekonsiliasi utama dan akurasi matematisnya. Apabila risiko deteksinya rendah atau sangat rendah, maka tes rincian saldo yang dapat dilakukan adalah memperoleh rekening koran secara langsung dari bank, membuat rekonsiliasi bank, dan memverifikasi semua pos rekonsiliasi dan akurasi matematis rekonsiliasi. Jadi demikianlah penyesuaian tes rincian saldo terhadap tingkat risiko deteksi. Dari gambar 426 terlihat bahwa jika risiko deteksi tinggi, maka auditor memanfaatkan dokumentasi yang dibuat secara internal. Dalam hal ini, rekonsiliasi bank yang disusun oleh klien dan melakukan prosedur audit terbatas. Sebaliknya, manakala risiko deteksinya sangat rendah, auditor menggunakan dokumentasi yang diperoleh secara langsung dari bank dan melakukan prosedur auditing ekstensif. Koneksi tes kendali dengan tes substantif. Tes kendali menyodorkan kepada auditor bukti mengenai apakah kendali yang digariskan sudah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Hasil tes kendali menolong auditor dalam mengevaluasi kemungkinan terjadinya salah saji material. Di lain pihak, tes substantif dirancang untuk mendeteksi salah saji material yang mungkin terdapat di laporan keuangan. Sebuah penyimpangan dalam tes kendali hanyalah sebuah indikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai rupiah laporan keuangan. Adapun suatu penyimpangan dalam tes rincian transaksi atau tes rincian saldo merupakan salah saji laporan keuangan. Penyimpangan dalam tes kendali sering disebut deviasi tes kendali. Dengan demikian, deviasi tes kendali hanya signifikan jikalau terjadi dengan frekuensi yang sering, sehingga menyebabkan auditor meyakini bahwa kemungkinan terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Tes rincian transaksi atau tes rincian saldo kemudian harus dilakukan untuk menetapkan apakah salah saji rupiah tersebut memang benar-benar ada. Sebagaimana yang diutarakan melalui gambar 427, kualitas struktur kendali internal klien mempengaruhi mutu laporan keuangan yang disusun oleh klien dan karenanya mempengaruhi pula sifat, saat, dan luas tes substantif yang dijalankan oleh auditor. Standar auditing seksi 312 Pernyataan standar auditing nomor 25 mengenai risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit mengakui hubungan ini dalam model risiko audit dengan konsep risiko kendali. Apabila kendali internal kuat, yakni risiko kendalinya rendah, maka laporan keuangan kemungkinannya kecil mengandung salah saji material
Bang, seandainya kendali internalnya longgar, yakni risiko kendalinya tinggi. Gambar 427 memperagakan koneksi kendali internal dengan tes substantif. Pada kolom pertama, sistem kendali internal. Pada kolom kedua, laporan keuangan. Pada kolom ketiga, proses audit. Pada kolom keempat, laporan keuangan auditan. Risiko kendali. Apabila risiko kendalinya rendah, maka dalam laporan keuangan kemungkinan salah sajinya akan rendah. Dan dalam melakukan proses audit, khususnya tab substantif, dibatasi. Sedangkan tingkat keyakinan dalam laporan keuangan adalah wajar. Sedangkan apabila risiko kendalinya tinggi dalam hal sistem kendali internalnya, maka dalam hal laporan keuangan kemungkinan salah sajinya adalah ikut tinggi. Dalam hal proses audit, maka tab substantifnya akan diperluas. Sedangkan dalam hal laporan keuangan auditan, maka pendapatnya adalah tingkat keyakinan terhadap laporan keuangan auditan adalah wajar. Jadi demikian koneksi kendali internal dengan tabs substantif. Diasumsikan buku manual prosedur klien menggariskan bahwa gudang barang jadi dikunci sepanjang waktu dan hanya dapat dimasuki oleh karyawan yang berwenang. Melalui tes kendali yang terdiri atas permintaan keterangan dan pengamatan atau observasi yang dilakukannya, auditor melihat bahwa gudang acap kali tidak terkunci dan beberapa karyawan yang tidak berwenang sering memasukinya. Karena kendali klien tidak berjalan dengan baik, auditor harus mengakui bahwa risiko penciutan persediaan meningkat. Meskipun demikian, pada kenyataannya tes kendali tidaklah dapat menentukan bahwa terjadi penciutan persediaan atau inventory shrinkage. Tes substantif utama untuk mendeteksi penciutan persediaan adalah pengamatan auditor atas penghitungan fisik yang dilakukan oleh klien. Sebagai bagian dari pengamatan, auditor melakukan tes penghitungan bermacam-macam untuk unsur persediaan. Dalam kasus gudang yang sering tidak terkunci, tes auditor sudah memperlihatkan bahwa kendali internal tidak dapat diandalkan untuk menangkal penciutan persediaan. Oleh karena itu, auditor harus memperbanyak tes penghitungan dengan tujuan memverifikasi keberadaan persediaan. Tes pertujuan ganda. Tes kendali mencari kesalahan-kesalahan dalam aplikasi kendali internal, sedangkan tes substantif terhadap transaksi-transaksi berkepentingan dengan kesalahan-kesalahan moneter. Sungguh pun demikian, untuk beberapa tes audit adalah sulit menentukan apakah prosedur audit merupakan sebuah tes kendali ataukah sebuah tes substantif transaksi. Dalam praktiknya, auditor independen acap kali mengadakan tes bertujuan ganda atau dual purpose test yang dimaksudkan untuk memberikan bukti tentang risiko kendali dan kemungkinan kesalahan moneter. Contoh, ketika menghitung ulang tambahan-tambahan matematis pada faktur-faktur penjualan, kuantitas dikali harga satuan, seorang auditor pada dasarnya melakukan tes kendali maupun tes substantif.
Tes kendali dilakukan dalam pengertian bahwa auditor menentukan apakah pegawai klien menjumlahkan angka-angka pada faktur-faktur secara benar. Dan tes substantif dilakukan juga dalam pengertian bahwa auditor menentukan apakah ada kesalahan moneter. Penerapan tes substantif sebelum tanggal neraca. Tes kendali biasanya dilakukan selama sebuah periode interim sebelum tanggal neraca, sedangkan sebagian besar tes substantif dilaksanakan pada akhir tahun segera setelah tanggal neraca. Kendati pun demikian, beberapa tes substantif dapat diadakan sebelum tanggal neraca dalam upaya memungkinkan konsiderasi dini terhadap masalah-masalah signifikan. Misalnya, surat keputusan yang mewajibkan pengungkapan ekstensif atau untuk menghindari muatan kerja akhir tahun yang eksesif dan kendala waktu. Dalam kedua keadaan itu, pelaksanaan tes substantif pada periode interim untuk menentukan kesalahan moneter meningkatkan risiko deteksi dalam pengertian bahwa kesalahan-kesalahan atau ketidakberesan yang tidak terdeteksi bisa saja muncul pada tanggal neraca dan risiko menjadi lebih tinggi pada saat periode antara tes interim dan tes akhir tahun meningkat. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Pada intinya, seorang auditor independen haruslah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 4 faktor sebelumnya, menyimpulkan bahwa tes-tes substantif interim sangat diperlukan. Pertama, karena periode antara tes interim dengan tanggal neraca, sisanya tidak boleh diabaikan. Auditor harus mempertimbangkan satu, apakah manfaat-manfaat penerapan tes-tes substantif interim akan melebihi biaya prosedur penindaklanjutan akhir tahun untuk menaksir ulang risiko kendali untuk periode sisanya. Apakah bukti yang diperoleh pada periode interim untuk periode sisanya akan cukup meyakinkan? Apabila jawaban untuk kedua pertanyaan itu adalah tidak, auditor harus menyimpulkan bahwa penerapan tes-tes substantif pada periode interim tidaklah terlalu penting karena audit kemungkinan akan tidak ekonomis dan tidak efektif atau keduanya. Kedua, sekiranya seorang auditor independen tidak berniat untuk bergantung pada struktur kendali internal klien selama periode sisanya, contoh manakala risiko kendali tinggi, dia harus mempertimbangkan apakah efektivitas prosedur substantif yang diterapkan pada periode sisanya akan terganggu. Contoh, jika klien tidak memiliki kendali yang memadai atas penyimpanan dan perpindahan persediaan, maka tes-tes substantif yang terkait dengan asersi keberadaan tidak akan efektif. Ketiga, kondisi-kondisi bisnis yang berubah cepat selama periode sisanya dapat mempengaruhi manajemen untuk menyajikan secara keliru laporan keuangan akhir tahun. Para pesaing mungkin telah mengenalkan produk baru yang menggerogoti pangsa pasar lini produk sebuah perusahaan, sehingga mendesak manajemen untuk menyajikan lebih atau statement penjualan selama tahun berjalan. Jikalau kondisi-kondisi bisnis berubah atau diprediksi berubah, auditor dapat menilai bahwa risiko kendali tidak dapat ditoleransi, sehingga memilih untuk menerapkan tes-tes substantif rincian pada akhir tahun ketimbang pada periode interim supaya mengurangi risiko deteksi. Keempat, ketika menerapkan tes substantif pada periode interim,
seorang auditor independen harus mempertimbangkan apakah saldo akhir tahun terkait dapat diprediksi secara masuk akal, contoh melalui prosedur analitis, dan apakah saldo-saldo yang dipertanyakan sekiranya memang ada dapat diidentifikasi dan diinvestigasi. Misalnya, teknik-teknik statistis seperti analisis regresi dapat digunakan untuk menaksir batas atas dan batas bawah untuk sebuah saldo akhir tahun. Apabila saldo akun tercatat anjlok di dalam kisaran batas atas dan batas bawah, dan tes substantif interim tidak mendeteksi adanya salah satu material, mengindikasikan risiko kendali yang rendah, analisis regresi akan mengkonfirmasi hasil tes interim dan tidak ada alasan untuk meyakini bahwa risiko audit tidak dapat diterima. Perluasan kesimpulan interim ke tanggal neraca. Apabila seorang auditor independen memutuskan untuk menerapkan tes substantif pada periode interim, ia harus menetapkan apakah akumulasi bukti audit yang dikumpulkan dari 1. Tes kendali interim, dan 2. Tes substantif yang diterapkan untuk periode sisanya menyoroti secara memadai asersi laporan keuangan yang diperkenalkan sebelumnya. Keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, dan penyajian dan pengungkapan. Seandainya konklusi audit interim akan diperluas ke tanggal neraca, tes substantif akhir tahun sekurang-kurangnya haruslah mencakup: pertama, perbandingan informasi saldo akhir tahun dengan informasi interim terbandingkan dalam upaya mengidentifikasi dan menginvestigasi angka-angka yang tidak lazim. Kedua, prosedur analitis lainnya dan atau tes substantif rincian. Kalau tidak, auditor tidak akan memiliki basis yang masuk akal untuk memperluas konklusi audit interim ke tanggal neraca. Program audit. Program audit ialah daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan oleh auditor untuk melakukan pengumpulan bukti yang mencukupi yang menjadi basis pengambilan keputusan pendapat terhadap laporan keuangan. Auditor menggunakan 2 jenis program audit yang setiapnya mempunyai tujuan yang berlainan. Pertama, program audit kendali internal berisi spesifikasi prosedur untuk memahami kendali internal dan bisnis klien, dan untuk menilai risiko inheren dan risiko kendali yang terkait dengan saldo akun keuangan dan golongan transaksi. Yang kedua, program audit substantif berisi spesifikasi prosedur substantif untuk pengumpulan bukti langsung atas asersi manajemen, yakni asersi keberadaan dan keterjadian, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penilaian atau alokasi, dan asersi penyajian dan pengungkapan. Program audit biasanya digolongkan menurut siklus transaksi. Siklus transaksi terdiri atas sekelompok transaksi terkait yang pada hakikatnya mempengaruhi seperangkat akun buku besar. Dengan terfokus pada siklus transaksi ketimbang hanya pada saldo akun dalam menilai risiko dan menerapkan prosedur substantif, auditor memperoleh keyakinan lebih kuat
dalam menguji semua asersi manajemen yang ada di tanggal laporan keuangan. Siklus transaksi terdiri atas siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri atas saldo pendapatan penjualan dan piutang usaha, 2. Saldo kas dan penerimaan kas. Siklus transaksi yang kedua adalah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terdiri atas 1. Saldo pembelian, retur dan keringanan pembelian, dan pengeluaran kas. Yang kedua, saldo utang usaha. Siklus transaksi yang ketiga adalah siklus konversi yang terdiri atas 1. Saldo persediaan, produksi, dan gaji. Siklus transaksi berikutnya adalah siklus pendapatan, siklus pendanaan dan investasi. Siklus pendanaan dan investasi terdiri atas investasi, pendanaan, aset tidak berwujud, aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas pemegang saham. Ketika auditor memilih prosedur audit tertentu, seperti penelusuran dokumen untuk memperoleh jenis bukti tertentu, contoh, dokumentasi berupa faktur penjualan untuk mencapai tujuan audit, misalnya penentuan apakah semua faktur penjualan yang dibuat selama periode dicatat sebagai penjualan yang dikembangkan dari asersi audit, seperti asersi kelengkapan. Hasilnya adalah sebuah prosedur audit. Dengan demikian, prosedur audit merupakan sebuah instruksi bagaimana mencari bukti untuk memenuhi tujuan audit tertentu yang berasal dari asersi audit. Sebuah ilustrasi bagaimana tahap tersebut dikaitkan untuk pembuatan program audit persediaan diutarakan melalui gambar 428. Gambar 428 memperagakan asersi, tujuan, bukti, dan prosedur audit untuk persediaan. Pada kolom pertama kita lihat asersi laporan keuangan yang biasanya terdiri atas 5 asersi. Pada kolom kedua, tujuan audit ilustratif. Pada kolom ketiga, bukti audit terkait. Kolom keempat, jenis prosedur audit. Dan kolom kelima, aplikasi prosedur audit. Pada baris pertama kita lihat asersi laporan keuangan, yakni asersi keberadaan atau keterjadian. Tujuan audit ilustratifnya, persediaan yang dimasukkan di neraca ada secara fisik. Bukti audit terkait adalah bukti fisik. Sedangkan jenis prosedur auditnya adalah pemeriksaan fisik. Sedangkan aplikasi prosedur auditnya adalah melakukan tes penghitungan persediaan. Asersi laporan keuangan yang kedua adalah asersi kelengkapan. Tujuan audit ilustratifnya, kuantitas persediaan meliputi semua produk, bahan baku, dan perlengkapan yang ada saat ini. Bukti audit terkaitnya menyangkut bukti dokumenter. Sedangkan jenis prosedur auditnya penelusuran dokumen atau tracing. Aplikasi prosedur auditnya menelusuri laporan penerimaan yang dibuat sebelum akhir tahun ke catatan persediaan. Asersi laporan yang ketiga adalah asersi hak dan kewajiban. Tujuan audit ilustratifnya, entitas memiliki hak milik yuridis atas persediaan.
Bukti audit terkait adalah dokumenter, sedangkan jenis prosedur audit adalah inspeksi, dan aplikasi prosedur auditnya adalah menginspeksi perjanjian konsinyasi antara tertitip barang dengan pemasok atau pemilik barang. Asersi laporan keuangan yang keempat adalah asersi penilaian atau alokasi. Tujuan audit ilustratifnya, persediaan disajikan pada biaya perolehan secara benar, kecuali manakala harga pasar lebih rendah. Sedangkan prosedur audit terkait adalah bukti audit terkait adalah dokumenter, sedangkan jenis prosedur auditnya adalah pengecekan dokumen atau vouching, sedangkan aplikasi prosedur auditnya adalah mengecek dokumen pendukung, biaya persediaan, biaya perolehan persediaan tercatat ke faktur-faktur pemasok. Asersi laporan keuangan yang kelima adalah asersi penyajian dan pengungkapan. Bukti audit ilustratifnya, persediaan diklasifikasikan secara benar di neraca sebagai aset lancar. Sedangkan bukti audit terkaitnya adalah dokumenter, sedangkan jenis prosedur audit yang dilakukan adalah inspeksi, dan aplikasi prosedur auditnya adalah menginspeksi lembaran laporan keuangan. Jadi demikianlah asersi, tujuan, bukti, dan prosedur audit untuk persediaan. Penyusunan program audit. Sifat, saat, dan luasnya prosedur auditing yang akan diterapkan, yakni isi program audit, tergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama, penelitian dan evaluasi kendali internal yang ada. Yang kedua, materialitas transaksi dan saldo akun. Yang ketiga, sifat aktivitas bisnis klien. Yang keempat, biaya manfaat. Kita lihat faktor yang pertama yang mempengaruhi prosedur auditing. Yang pertama adalah penelitian dan evaluasi kendali internal. Program audit harus merefleksikan kualitas kendali internal klien. Penelitian dan evaluasi kendali internal klien harus mendahului tes substantif transaksi dan tes substantif saldo sekiranya penagihan dan evaluasi bukti audit untuk berlanjut dengan sebuah cara sistematis. Semakin kuat struktur kendali internal klien, maka semakin rendah kemungkinan kesalahan dalam pengolahan transaksi dan peristiwa ekonomi. Di bawah situasi seperti ini, auditor dapat dibenarkan mengurangi luasnya tes substantif. Contoh, jikalau pembelian barang-barang didokumentasikan secara lengkap dan disetujui secara benar, dan seandainya catatan persediaan perpetual adalah andal, dan persediaan fisik direncanakan secara cermat dan dilakukan oleh klien, maka auditor dapat membatasi tes hitung dan perbandingan persediaan ke beberapa barang saja. Faktor kedua yang mempengaruhi prosedur audit adalah materialitas transaksi dan saldo akun. Konsentrasi yang lebih besar dari sumber daya audit dibutuhkan untuk kategori yang lebih signifikan dari transaksi dan saldo. Materialitas adalah
jumlah salah saji yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan dari pengguna informasi keuangan yang paham, dan harus bertautan dengan berbagai ukuran yang digunakan oleh analis keuangan dan pihak lainnya dalam menilai likuiditas dan profitabilitas sebuah entitas. Program audit pendahuluan untuk setiap subset siklus transaksi harus merefleksikan pertimbangan auditor terhadap materialitas. Faktor ketiga yang mempengaruhi penyusunan prosedur audit adalah sifat aktivitas bisnis klien. Program audit harus disesuaikan dengan karakteristik unik entitas yang sedang diperiksa. Contoh, sebuah program audit untuk bank komersial berbeda secara signifikan dengan program yang disusun untuk sebuah klien perusahaan pabrikasi. Untuk bank, sumber daya audit yang ekstensif terkonsentrasi pada bidang-bidang piutang kredit, penyisihan kerugian kredit macet, dan tes solvensi dan likuiditas. Bidang-bidang itu merupakan bidang dengan risiko audit tertinggi. Di lain pihak, dalam mengaudit perusahaan pabrikasi, perhatian lebih banyak dicurahkan terhadap persediaan, pembelian bahan baku, aktivitas pabrikasi, dan sistem akuntansi biaya. Faktor keempat yang mempengaruhi penyusunan prosedur audit adalah biaya manfaat. Beberapa prosedur auditing lebih mahal diterapkan daripada prosedur lainnya. Dalam mengaudit persediaan untuk asersi keberadaan, biaya kunjungan ke lokasi penyimpanan persediaan di luar lokasi perusahaan melampaui biaya konfirmasi keberadaan persediaan itu dengan menyurati secara langsung kepada penjaga persediaan. Revisi program audit seiring kemajuan audit. Sebelum pelaksanaan tes kendali dan tes substantif, rencana program audit bersifat tentatif. Tes saldo langsung direncanakan berdasarkan pertimbangan dan ekspektasi yang mungkin harus diubah ketika prosedur-prosedur audit dilaksanakan dan hasil-hasil tes dievaluasi. Tes golongan transaksi dapat mengindikasikan bahwa data akuntansi tidaklah andal dan pendekatan rencana audit mungkin harus dimodifikasi dan dilakukan tes saldo langsung yang secara signifikan lebih ekstensif harus dilakukan. Hasil-hasil tes saldo langsung mungkin mengindikasikan bahwa salah saji diketahui yang tidak dikoreksi, dan kemungkinan salah saji jauh lebih besar daripada yang diantisipasi sebelumnya. Penyisihan untuk salah saji yang tidak terdeteksi akan harus dikurangi, dan tes rincian meningkat seiring dengan itu. Karena audit-audit direncanakan untuk mengedepankan efisiensi, tatkala prosedur-prosedur auditing benar-benar dijalankan, perluasan lingkup rencana prosedur mungkin diperlukan. Ekspektasi klien. Bukanlah hal yang aneh untuk program-program audit mencakup prosedur-prosedur audit yang diterapkan hanya karena sebuah ekspektasi klien tertentu. Contoh, kas kecil kemungkinan jelas-jelas kas kecil mungkin jelas-jelas tidak material terhadap neraca, namun auditor menghitung kas kecil karena seorang klien mengindikasikan bahwa hal demikian merupakan sebuah prosedur yang klien ingin dilaksanakan guna memotivasi kerajinan pengamanan. Dalam hal ini pengamanan terhadap kas tentunya. Pada umumnya ekspektasi klien berdampak satu arah terhadap lingkup audit.
seorang auditor dapat menambahkan prosedur-prosedur audit yang sangat perlu untuk memenuhi ekspektasi klien, namun pembatasan lingkup audit oleh klien dapat mengharuskan auditor tidak mengeluarkan pendapat.